Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Dewa Angin bertanya-tanya apakah Li Qiye sebenarnya tidak berguna atau itu hanya akting. Seluruh penunjukan Lucidity itu aneh. Mereka mengira dia adalah anak haram, apalagi melihat tingkah lakunya yang tidak bermoral dan tidak sopan. Kalau tidak, bagaimana Lucidity bisa menyayangi sampah seperti dia dengan cara ini? Setelah interaksi lebih lanjut, dia merasa bahwa bocah ini tidak sebodoh kelihatannya, hanya lebih gila namun anehnya berwawasan luas, melihat hal-hal yang tidak pernah terpikirkan oleh orang-orang besar seperti mereka. Baiklah, ikut aku kembali ke Godstop. Dewa Angin akhirnya berkata, untuk apa? Li Qiye tersenyum dan mengatakan yang sebenarnya, saya kira saya masih memiliki beberapa kegunaan untuk sekte Anda, sebuah alat tawar-menawar yang kuat. Dewa Angin menjawab sebagai jawaban, kau terlalu mengecewakan. Hanya saja Anda bisa mati kapan saja di tempat terbuka. Formasi segudang, Bingci, dan dinasti Anda sendiri hanya menginginkan kematian Anda sehingga mereka dapat memiliki ketenangan pikiran. Dewa Angin benar. Kaisar sejati Formasi 8 dan sekutunya membutuhkan kematian Li Qiye untuk melegitimasi pemerintahan mereka dan mengambil alih tahta. Mereka tidak ingin dianggap sebagai pemegang kekuasaan selamanya. Tidak masalah. Li Qiye mengangkat bahu sebelum merenung sambil mengusap dagunya. Dari apa yang kudengar, sektemu memiliki perpustakaan yang bagus, kan? Apa yang kamu inginkan? Mata Dewa Angin berbunyi saat dia mengucapkannya dengan dingin. Jangan khawatir, saya tidak tertarik dengan seni bela diri Anda atau kata Sing, jika aku peduli pada mereka, aku akan punya banyak hal untuk diambil kembali dari perbendaharaan kekuasaan. Saya hanya ingin melihat gulungan-gulungan lama Anda, hanya gulungan-gulungan yang menghibur dan bersejarah. Mungkin ada baiknya melakukan perjalanan ke sana. Dewa Angin tidak tahu apa yang ingin dilakukan bocah ini. Dia bertanya, apa yang kamu cari? Tidak ada yang khusus. Li Qiye menjawab, hanya membaca untuk menambah pengetahuan saya. Tahukah kamu bahwa pengetahuan adalah kekuatan? Sekte Anda dibangun berdasarkan informasi spionase dan penjualan, sehingga memungkinkannya untuk makmur. Dewa Angin setuju dengan logika ini, meski sedikit mengejutkan. Jika Anda menginginkan informasi, saya dapat membantu Anda, kata Dewa Angin dengan murah hati. Saya tidak peduli dengan masa kini atau pergerakan dunia. Li Qiye berkata, saya tertarik pada misteri kuno, semakin tua, semakin berharga. Pada dasarnya hanya cerita sejarah, baik resmi maupun hanya cerita rakyat populer. Dewa Angin memandangnya lagi. Godstop memang dimulai sebagai sebuah kecerdasan intelijen, namun seiring berjalannya waktu, banyak hal telah berubah. Murid-murid mereka sekarang mengejar kekuasaan dan kutukan, tidak lagi peduli dengan misteri masa lalu. Tidak apa-apa, kamu bisa melihatnya. Dewa Angin setuju. Oh iya, siapa nama gadismu? Li Qiye berdiri dan tiba-tiba menyadari sesuatu sehingga dia menggenggam tangan. Orang suci yang luar biasa, kata Dewa Angin dengan sedikit kesal. Splendorous tidak hanya memiliki garis keturunan paling bergengsi di sekte mereka tetapi juga paling berbakat. Para tetua mempunyai harapan yang tinggi terhadapnya. Bahkan jika dia tidak mau mengambil alih sekte mereka, dia akan tetap menjadi seorang abadi yang kuat, mungkin melampaui leluhur tertinggi seperti dirinya. Mereka tentu saja ingin mempertahankan benih bagus ini. Sayangnya, Lucidity menuntut keturunan terbaik mereka untuk menjadi permaisuri. Dewa Angin tidak menginginkan hal ini pada saat itu karena Li Qiye adalah anak nakal yang tidak berguna, tidak ada seorang pun yang mau menjodohkan murid terbaiknya dengan orang seperti dia. Sayangnya, karena takut dan bersyukur, dia menjadi orang pertama yang setuju. Tentu saja, penolakan bukanlah suatu pilihan karena Lucidity terkenal menghukum ketidaksesuaian. Orang pertama yang menyuarakan pendapat ini akan menderita murka Lucidity, terutama ketika Sun Lengying dan Silver Secret masih ada. Hal ini tidak terjadi lagi. Ancaman ketiga ini telah hilang. Ditambah lagi, kerajaan telah jatuh. Li Qiye adalah seorang raja tanpa tanah. Dalam keadaan seperti ini, apakah dia masih cocok untuknya? Di masa lalu, dia bisa disebut ingin menikah dengannya. Tapi sekarang,
dia tidak akan menyukai raja yang jatuh seperti dia. Apa, berubah pikiran? Li Qiye memperhatikan ekspresi kesal Dewa Angin dan tertawa. Kesadaran diri adalah suatu keindahan. Jawab Dewa Angin. Dewa Angin merasa kesal, berpikir bahwa Li Qiye ini tidak pantas menjadi santannya. Tentu saja, dia memiliki prinsip dan orang yang menepati janjinya. Karena dia telah setuju dengan Lucidity selain menandatangani perjanjian pernikahan, dia tidak bisa mengubah pikirannya atau menyangkal pernikahan ini. Ini membuatnya merasa tidak berdaya. Semuanya mirip dengan menanam bunga ke dalam tumpukan pupuk kandang. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berharap Li Qiye mengetahui keberadaannya dan menolak pernikahan ini sendiri. Kesadaran diri. Li Qiye tersenyum, orang sucimu hanyalah seorang pelayan di mataku. Jika dia menjadi selirku, maka dia sebaiknya melayaniku dengan baik. Tapi sekali lagi, gulungan dan lampu di ruangan yang dingin, saya memang membutuhkan pelayan untuk mengurus tugas sehari-hari. Api amarah berkobar di benak Dewa Angin, tidak menginginkan apapun selain menamparkan bocah nakal itu sampai mati. Dia masih terdiam angkuh dan angkuh. Kamu hanyalah raja yang jatuh saat ini. Dewa Angin mengungkapkannya dengan dingin, niatnya sejelas siang hari. Terus, Li Qiye tersenyum, seseorang harus setia pada kata-katanya, ini terutama berlaku untuk orang-orang kuat. Jika tidak, mereka akan tetap seperti biasa. Satu keputusan saja dapat menentukan kemenangan atau kekalahan, dan juga dapat menentukan sifat dan hati seseorang. Dao hati. Dewa Angin memejamkan mata, menyadari aspek magis ini dan betapa pentingnya hal itu bagi seorang terampil. Masalah di sini adalah generasi muda tidak mempedulikannya. Mereka hanya berbicara dan membual tentang budidaya dan teknik yang kuat. Oleh karena itu, orang lemah seperti Li Qiye yang mengungkitnya di luar dugaannya. Kultivator baru hanya peduli untuk memiliki hukum dan harta yang lebih baik agar bisa tumbuh lebih kuat. Namun dalam proses ini, mereka lalai memoles hati Dao mereka. Beberapa bahkan tidak mengetahui fenomena ini. Faktanya, hal ini memang terjadi pada sebagian besar petani. Hati Dao tidak berwujud dan misterius, tampaknya sepele untuk budidaya. Dewa Angin yang abadi secara alami mengetahui pentingnya hal itu setelah mencapai level ini, tetapi seseorang seperti Li Qiye seharusnya tidak mengetahuinya. Seorang penipu tidak akan bangga dan pasti tidak akan bisa mencapai langit. Li Qiye berkata, hati tanpa kejujuran dan integritas tidak akan bisa melahirkan keyakinan sejati dan pasti akan goyah. Mata Dewa Angin bersinar dengan sinar terang. Dia lebih kuat dari banyak kaisar sejati, jadi kata-katanya lebih berharga daripada emas. Tidak sulit baginya untuk menolak pernikahan ini sekarang, mengingat keadaannya. Namun, masalah terbesarnya adalah dirinya sendiri. Apakah dia mampu menepati janji dan integritasnya? Klan Bingci tidak pernah merasakan tekanan ini. Mereka secara langsung membalikkan dinasti dan bahkan menukar orang lain dengan persekutuan pernikahan. Kejernihan dan kerajaan belum ada. Mengingkari tidaklah sulit jika mereka tidak peduli dengan ujian privat ini. Bagi Dewa Angin, paling tidak, dia tidak bisa melakukan sesuatu yang tercela seperti Bingci Juezun sehingga dia mendapati dirinya dalam kesulitan. Itu sebabnya dia berharap agar Li Qiye memiliki kesadaran diri yang cukup dan mundur. Dewa yang kesal tidak bisa berbuat apa-apa ketika Li Qiye tidak ingin mundur dari masalah pernikahan. Meskipun dia bisa memaksa Li Qiye untuk menyerahkan perjanjian pernikahannya dengan paksa, dia tetaplah orang yang berprinsip dan menolak untuk mengingkari. Ayo pergi. Dia meraih Li Qiye sebelum menghilang ke dalam ketiadaan. Ketika mereka muncul kembali, awan masih menjadi pendampingnya, hanya saja kali ini ditambahkan gunung dan bukit sebagai hiasan kanvas langit. Dewa Angin sebenarnya berada di lintang dari satu dimensi ke dimensi lain. Karena dia berlatih dengan kata Xing, gerakannya adalah keahliannya, tidak hanya kecepatannya yang tak tertandingi, tapi dia juga bisa melintasi dimensi dan alam apapun. Hal ini memberikan gelar Dewa Angin. Tentu saja, seorang Eternal sudah memiliki kemampuan pergerakan yang luas. Setelah berlatih kata ini, dia menjadi lebih luar biasa. Dalam hal kecepatan dan penguasaan ruang, dia adalah yang terbaik di antara 5 leluhur tertinggi. Lucidity sendiri lebih rendah dalam aspek ini. Jika Dewa Angin ingin melarikan diri, tak seorang pun di kerajaan bisa terhenti. Tujuan akhir mereka adalah Sekte Godstep yang ajaib dan menakjubkan, salah satu dari 5 kekuatan besar 9 rahasia.
Ini adalah kekuatan yang agak misterius dalam sistem, tidak ada yang tahu di mana letak tanah leluhurnya, bahkan beberapa murid mereka pun tidak. Sejauh mata memandang masih terlihat pemandangan awan. Di ujung lautan berawan ini terdapat gunung-gunung dan bukit-bukit. Beberapa puncak yang cukup besar untuk membentuk wilayah yang dapat mencapainya sendiri yang membentang hingga ribuan mil. Terselubung awan hanya menambah kemisteriusan pegunungan ini. Air terjun mengaliri beberapa puncak yang tinggi. Ini tampak luar biasa seperti sungai yang mengalir dari 9 cakrawala. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa di antara pegunungan ini terdapat beberapa puncak yang saling berdekatan. Mereka juga merupakan yang tertinggi, sepertinya merupakan pusat dari area ini. Ini adalah kawasan pusat Godstop, yang berisi harta dan sumber daya yang dikumpulkan dari generasi ke generasi. Hanya leluhur yang mempunyai izin masuk. Godstop menyampaikan pesannya, Sing. Mendapatkan salah satu dari kata-kata ini berarti dipicu oleh surga yang tinggi. Warisan utama dan hukum prestasi mereka juga akan berakhir. Misalnya, kerajaan formasi segudang memiliki kata, Zen, sehingga mereka menjadi garis keturunan terbaik dalam formasi dan susunan dalam sistem, baik dalam hal pengetahuan dan kekuatan. Sedangkan Binci, mereka punya kata, Bing. Oleh karena itu, mereka adalah pandai besi terbaik yang ada. Sudah menjadi rahasia umum di Imperial bahwa senjata terbaik biasanya berasal dari Binci, dan ini memang benar. Kembali ke Godstop, sebagian besar hukum dan teknik prestasi mereka berasal dari kata rahasia mereka. Jika ada kontes maraton di 9 sistem, Sekte Godstop pasti akan menduduki posisi nomor 1. Mereka memiliki gerakan dan teknik melangkah yang luar biasa, memberikan kecepatan tiada taraf. Murid-murid mereka menikmati keamanan dibandingkan dengan tetangga lain karena melarikan diri tidak akan menjadi masalah. Karena kelebihan ini, Godstop dapat mengirimkan informasi dengan kecepatan luar biasa di masa lalu. Mereka memiliki jaringan intelijen terlengkap. Pada awalnya, banyak sekte membayar mahal kepada Godstop untuk membeli informasi dan intelijen yang diperlukan. Kemudian, ketika Godstop semakin berkuasa dan memiliki lebih banyak sumber daya, mereka perlahan-lahan berhenti berpartisipasi dalam bidang bisnis ini dan fokus pada politik dan mengumpulkan kekuasaan hingga mereka menjadi salah satu dari 5 raksasa. 2 orang muncul. Dewa Angin telah membawa Li Qiye ke puncak Godstop tertinggi. Tempat itu dijaga sangat ketat. Setiap inci lumpur di sini bersinar, mereka telah ditekan oleh augmentasi yang kuat. Di sana terdapat sebuah bangunan yang terbuat dari batu dengan plakat kayu yang diukir dengan 2 kata, Secret Depository. Ini berfungsi sebagai perpustakaan sekte yang paling rahasia dan terbesar, berisi banyak hukum dan gulungan yang bermanfaat. Tentu saja, di sana juga terdapat banyak buku leluhur, kisah misterius, Del. Orang luar tidak diizinkan masuk dalam keadaan normal, bahkan para murid di sini pun tidak diizinkan masuk tanpa izin dari leluhur. Bergerak, pintu berat terbuka, memungkinkan mereka berdua masuk. Meskipun Li Qiye adalah orang luar, Dewa Angin adalah eksistensi tertinggi di sekte ini sehingga dia bisa pergi kemanapun dia mau. Bangunannya tidak terlihat besar dari luar, namun setelah masuk, orang akan menemukan tempat ini sangat besar, mirip dengan memasuki dimensi yang berbeda. Aroma buku yang menyengat menusuk hidung, menandakan banyaknya buku yang ditemukan di sini. Koleksi ini sebanding dengan bintang di langit. Rak buku yang menjulang tinggi di mana-mana dengan buku yang tak terhitung jumlahnya. Isinya berisi intelijen dan informasi selain teks biasa yang dikumpulkan selama bertahun-tahun oleh murid-murid Godstop. Berbeda dengan garis keturunan lain dan karena latar belakangnya, para murid di sini suka mengoleksi buku, tidak peduli apakah buku itu bermanfaat dan berharga atau tidak, buku itu tetap berisi informasi dan harus dikumpulkan. Gulungan di sini juga telah melalui proses penyaringan yang ketat. Beberapa berisi potongan sejarah dan rahasia serta misteri berbagai sekte yang ditemukan oleh para murid dan dicatat dalam buku harian atau buku catatan mereka. Secara keseluruhan, tempat penyimpanan ini berisi informasi yang paling dapat dipercaya dan beragam tentang Imperial. Misalnya, kapan dan bagaimana nenek moyang tertentu iblis mengatasi dalam dirinya selama sesi pencerahan Dao. Atau sekedar gosip berapa banyak istri yang dimiliki seorang nenek-nenek, berapa banyak kekasih. Rahasia bukan lagi rahasia di sini.
Dewa Angin membawa ke bagian yang berisi rekaman kuno dan berkata, semua yang ada di penyimpanan ini terbuka untuk Anda, kecuali bagian hukum dan teknik prestasi. Anda bisa membaca yang lainnya. Dewa Angin sangat murah hati, membiarkan orang luar masuk ke perpustakaan terbaik mereka selain membiarkan membaca hampir semua hal lainnya. Orang tidak bisa meminta lebih banyak. Li Qiye tersenyum dan pergi ke sudut yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang terbuat dari batu. Di atas meja terdapat satu lampu, sebuah batu tinta, tongkat tinta, dan kuas tinta. Jelas sekali orang-orang biasa mencatat misteri di tempat ini. Namun, itu semua hanyalah masa lalu. Sekarang ada lapisan debu di atas meja. Li Qiye dengan santai mengeluarkan gulungan yang terbuat dari kulit rusa dari silinder bambu. Dia membukanya dan menemukan bahwa itu adalah peta yang tidak lengkap. Pandangan sekilas meninggalkan senyuman di wajahnya. Sepertinya sekte Anda sudah lama tidak ikut serta dalam pencatatan sejarah dan rumor, kata Li Qiye. Dewa Angin tidak menjawab karena itu benar. Ketika sekte ini semakin kuat, semakin sedikit murid yang bersedia memainkan peran sebagai sejarawan dan pengumpul informasi, apalagi melakukan sesuatu yang membosankan seperti mencatatnya. Saat ini, hanya sedikit orang yang masih senang mencari informasi, namun anekdot dan perekam informasi telah hilang selama beberapa generasi. Faktanya, Li Qiye adalah orang pertama setelah sekian lama yang tertarik dengan teks di sini. Murid-murid baptis hanya ingin mengolah dan mengejar kekuasaan. Mereka menambahkan hukum dan harta karun yang luar biasa, bukan sejarah yang membosankan. Dewa Angin terkejut melihat Li Qiye fokus dan menikmati petanya. Dewa Angin melirik lagi ke arah raja tak berguna ini. Mengapa dia begitu tertarik dengan gulungan kuno mereka? Tentu saja, dia tidak mau repot-repot membahas masalah ini, karena dia telah menyalahkan Li Qiye karena kegagalannya, tidak ada yang bisa dilakukan raja yang tidak memiliki tanah ini saat ini. Dia telah melaksanakan bagiannya, membayar kembali utangnya kepada Lucidity dengan menyelamatkan orang itu. Teruslah membaca, aku akan mengirim beberapa murid untuk menjagamu. Dia berbalik dan pergi. Suruh gadis itu datang dan menghangatkan tempat tidurku. Li Qiye berkomentar dengan santai. Dewa Angin membeku di jalurnya, kecil ini tidak punya rasa kesopanan, masih mengirimkan kosong seperti itu. Dia muncul sebagai jawaban dan terus pergi. Li Qiye tersenyum dan tidak terlalu peduli apakah orang suci itu akan datang atau tidak. Itu hanya komentar biasa saja. Dia berjalan-jalan di lautan buku, hanya sesekali menemukan sesuatu yang menarik dan membawanya untuk dilihat. Dia tidak peduli dengan manfaat hukum dari sekte Godstep karena dia tidak kekurangan hukum tersebut. Kisah-kisah tentang Imperial, atau Tiga Dewa, jauh lebih menarik. Kisah-kisah ini sangat berharga dan berguna dalam pikiran. Dia mengambil beberapa gulungan dengan berbagai macam subjek sebelum kembali ke mejanya untuk membaca. Kisah-kisah sejarah dan misteri sangatlah membosankan, bahkan para murid Godstep pun tidak akan membacanya. Sayangnya, Li Qiye menikmati waktunya karena dia bisa membaca yang tersirat. Orang lain tidak akan memperhatikan apapun tentang cerita sederhana ini, tetapi dia dapat menemukan informasi hebat dari beberapa dan mengekstraksi konten yang tak terbayangkan. Inilah keputusan datang ke Godstep, barang-barang lain tidak bisa terlihat olehnya. Misalnya, dia tidak mengambil apapun dari perbendaharaan perang dinasti Sein. Tidakkah ada matahari dan bulan yang hadir di tempat penyimpanan jadi siapa yang tahu berapa lama waktu telah berlalu. Li Qiye akhirnya mendongak dan melihat seorang pemuda berdiri di sana. Dia mengenakan jubah yang terbuat dari rami dan memiliki perawakan tinggi. Sulit menunjukkan sesuatu yang istimewa tentang dirinya karena dia terlihat terlalu biasa. Seseorang akan langsung melupakannya setelah melihatnya sekilas. Dia hanyalah salah satu orang di antara kepadatan itu. Batu. Pemuda itu terbatuk-batuk dengan gugup setelah melihat Li Qiye merawatnya. Dia sudah lama berada di sini tetapi tidak berani mengganggu Li Qiye yang sedang asyik membaca. Yang mulia. Pemuda itu ragu-ragu sejenak tetapi tetap memutuskan untuk mencari dengan hormat. Orang rendahan ini telah menerima perintah dari leluhur untuk mengurus kebutuhan sehari-hari Anda, Yang Mulia. Dia menangkupkannya dan berkata, dia tahu siapa Li Qiye, raja dari Warsein, meskipun dia sudah kehilangan kasih karunia-Nya. Dia telah mendengar cerita buruk Li Qiye. Faktanya, seluruh dunia mengetahuinya. Pada awalnya,
dia berasumsi bahwa Li Qiye akan memiliki penampilan yang buruk dan vulgar. Dia menemukan hal ini tidak terjadi setelah bertemu dengan raja. Oh, gadis itu tidak datang. Li Qiye bertanya setelah memperhatikan pemuda itu dengan baik. Ahem, saya tidak tahu siapa yang Anda maksud, Yang Mulia. Pemuda itu berpura-pura bodoh. Itu adalah orang sucimu, Splendorous. Li Qiye dengan santai melemparkan gulungan itu ke atas meja. Pemuda itu tersenyum masam dan harus menjawab, saudari junior Lu Bing sedang berlatih di luar dan belum kembali, jadi leluhur malah mengirimku ke sini. Tidak baik berbaring di depanku. Li Qiye dengan acuh tak acuh berkata, sepertinya kakek tua itu tidak ingin dia menjadi pelayan. Baiklah, saya sudah mendapat kesempatan. Sudah terlambat untuk bertanya nanti. Pemuda itu tidak bisa berkata-kata karena komentar langsung Li Qiye, menuntut adik perempuan mereka untuk menjadi pembantunya. Dia mengetahui perjanjian pernikahan antara dia dan raja. Namun, hal itu terjadi di masa lalu. Dia tidak lagi memiliki kerajaan. Ingatlah bahwa dia adalah permata sekte tersebut, orang suci kemegahan yang terkenal, dicintai dan dipuja oleh para leluhur di sini. Begitu banyak keajaiban dalam 9 rahasia yang ingin dilamar. Mengingat status mereka saat ini, leluhur lain di sekte tersebut tidak akan pernah setuju bahkan jika dia mengatakan ya. Yang Mulia, saya telah menyiapkan segalanya untuk Anda. Pemuda mengubah topik pembicaraan. Siapa namamu? Li Qiye bertanya dengan ketenangannya yang biasa. Yang rendahan ini bernama Zhang Jianchuan. Pemuda itu menjawab dengan jujur. Dia adalah murid kedua dari Master Sekte Godstep, budidayanya sangat hebat. Dewa Angin berbaik hati mengirim murid yang begitu kuat ke sini untuk melayani Li Qiye. Ini untuk perlindungannya. Faktanya, murid kedua dari Master Sekte jelas memiliki posisi bergengsi. Apalagi bakatnya juga luar biasa. Siapapun akan merasa kesal jika menerima perintah ini, dan menjadi anjing bagi Li Qiye yang pada dasarnya bukan siapa-siapa pada saat ini. Jianchuan tidak berpikir demikian dan dengan tulus mematuhi Dewa Angin. Karena dia dikirim ke sini sebagai pelayan, dia bertindak seperti pelayan dan memperlakukan Li Qiye seperti seorang raja. Sebaliknya, tidak ada orang lain yang memanggil Li Qiye, Yang Mulia, mereka malah akan meremehkannya. Anda harus menjadi spesialis yang menyamar. Li Qiye berkata dengan santai. Yang Mulia, pemuda itu terkejut karena Li Qiye sangat paham dengan profesinya. Apa yang menyebabkan hal ini, Yang Mulia? Walaupun terlihat biasa saja, paling cocok untuk peran penyamaran. Orang seperti ini bisa jadi adalah orang yang lemah, master yang hebat, atau seseorang yang menyamar. Li Qiye melanjutkan. Jianchuan terkejut. Dia adalah mata-mata dan direktur intelijen generasi muda Godstep. Sangat sedikit murid yang ingin melakukan ini sekarang, mereka lebih suka berlatih di sekte atau membuat sesuatu dari diri mereka sendiri di dunia luar. Berkultivasi dan bertujuan untuk tumbuh lebih kuat adalah pola pikir yang benar bagi para ahli. Oleh karena itu, Jianchuan adalah murid unik di Godstep. Ia tertarik meneliti dan mengumpulkan informasi di usia muda. Minat berubah menjadi keunggulan, sehingga sekte tersebut menyerahkan dia untuk bertanggung jawab atas intelijen. Oleh karena itu, dia biasanya menjadi orang pertama di Godstep yang mengetahui berita apapun yang terjadi di Imperial. Li Qiye saat ini berbeda dari imajinasinya. Deskripsi paling produktif tentang Raja Baru adalah pesta poranya. Dia mengerahkan 5 legiun melawan Bingci demi seorang wanita lajang. Terlebih lagi, Jianchuan mendapat kabar bahwa dia tidak mau repot-repot melawan para pemberontak sehingga kerajaan jatuh begitu saja. Ini melukiskan gambaran kelemahan dan kelemahan. Pria yang jelas adalah tuan muda yang tidak berguna. Sebagai mata-mata, dia bisa merasakan sesuatu yang berbeda karena persepsinya. Mungkin dia mengumpulkan informasi yang salah atau ada lebih dari yang terlihat. Anda benar, Yang Mulia. Saya kagum dengan kunjungan Anda. Dia membungkuk lagi untuk menenangkan diri. Tidak perlu menyanjungku. Li Qiye menggambarkan lengan bajunya, kamu terlihat lebih pintar dan lebih fleksibel dibandingkan kakek tua itu. Jianchuan tersenyum kecut dan tidak berani berkomentar tentang leluhur tertinggi. Dewa Angin adalah bosnya di sini, jarang terlihat oleh juniornya. Bahkan leluhur pun harus menghormatinya. Hanya Li Qiye yang berani menghadapi leluhur tertinggi, seorang kakek tua, di sini. Mimpi, kata Li Qiye.
Pemuda itu tidak berani menunjukkan sedikit pun dan menunjukkan kepada Li Qiye. Dewa Angin menunjukkan kemurahan hatinya sekali lagi dengan menyiapkan tempat di gunung di sebelah tempat penyimpanan Li Qiye. Hanya leluhur peringkat atas yang bisa tinggal di tempat ini. Dia melakukannya demi menyelamatkan Li Qiye dan menjaga rahasia semua ini. Begitu banyak yang mencari raja yang jatuh ini, termasuk dinasti Perang Sein, Bingci, dan formasi Segudang. Keberadaannya merupakan duri di pihak mereka. Selain itu, sekte dan bahkan sistem kuat lainnya diam-diam mencarinya. Mereka tidak ingin membunuh tetapi berpikir bahwa dia dapat digunakan sebagai alat tawar-menawar. Mengontrol raja ini berarti mereka mengendalikan simbol ortodoks dan pemerintahan kerajaan 9 rahasia, sampai batas tertentu. Untungnya, sekte Gatstep berada di langit dan jarang berhubungan dengan orang luar. Sangat sulit bagi seseorang untuk masuk dan mencari berita tentang dia. Zhang Jianchuan melakukan pekerjaan luar biasa dalam melayani Li Qiye, memungkinkan dia menghabiskan hari-harinya dengan nyaman dan santai. Ia fokus membaca misteri dan peristiwa sejarah yang tercatat di sini. Teks-teks ini dianggap sebagai hiburan terbaik oleh para murid, namun ia berspekulasi berharga. Dengan menggunakan konten tersebut, dia dapat menyatukan satu sama lain untuk mendapatkan informasi yang berguna, atau untuk menemukan hal-hal tertentu yang dia cari. Di luar pemikiran, yang dilakukan hanyalah membaca dan membaca, membalik-balik halaman di antara lautan teks. Dia menemukan informasi berharga dan akhirnya memperoleh pemahaman menyeluruh tentang sistem 9 rahasia. Pada saat ini, tidak ada yang memahami 9 rahasia lebih baik darinya, bahkan Raja Lucidity pun tidak. 9 kata itu juga ada dalam genggamannya. Ketika mereka menghabiskan lebih banyak waktu bersama, Jianchuan menemukan semua rumor sebelumnya tentang Li Qiye adalah salah. Pria itu sedang bermeditasi dan meneliti teks-teks kuno. Beberapa di antaranya terlalu tua untuk dapat diuraikan oleh sekte mereka, namun Li Qiye dapat membaca tanpa kesulitan apapun yang membuat Jianchuan takjub. Inikah Raja Mesum yang terkenal itu? Tidak, dia tampak seperti seorang sarjana, sedang bekerja keras. Mungkinkah Raja telah berubah setelah jatuhnya kerajaannya? Pikir Jianchuan, tapi dia menemukan ini tidak benar. Jika Raja hancur karena hilangnya kerajaan, dia akan menyimpannya dengan keras agar menjadi lebih kuat sehingga dia bisa merebutnya kembali di masa depan. Pria itu tidak peduli tentang hukum dan teknik yang pantas saat ini. Faktanya, dia sepertinya tidak peduli untuk menjadi lebih kuat dan menenggelamkan dirinya dalam membaca teks-teks menghibur tersebut. Tidak ada murid yang mau membuang waktu mereka untuk melakukan hal itu. Yang mulia, bolehkah saya bertanya mengapa Anda tertarik pada mereka? Keingintahuan Jianchuan akhirnya menguasai dirinya. Paviliun emas dan batu giok berwarna-warni ada di kata-kata ini. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Jianchuan tidak percaya pada ungkapan umum di dunia fana tentang manfaat membaca. Dia mengira para sarjana fana hanya mengatakan kalimat ini untuk motivasi. Untuk memahami masa kini, seseorang harus mengetahui masa lalu. Li Qiye menatap pemuda itu dan berkata, "Jadi, Jianchuan dengan hati-hati menyerap arti dari kalimat ini. Jika seseorang tidak mempunyai cara untuk mencapai puncak untuk memiliki perspektif yang jelas tentang dunia di bawahnya, apa yang harus mereka lakukan?" Jawabannya adalah dengan banyak membaca, maka semuanya akan jelas. Jawabannya tersembunyi di balik kabut sejarah, beberapa sengaja dihapus. Jianchuan masih berpikir bahwa tidak ada gunanya bagi para petani untuk melakukan hal itu. Kalau begitu, mari kita bicara tentang kaisar sejati langkahmu. Apakah hanya karena memiliki bakat yang hebat dia memahami kata itu, Sing? Li Qiye bertanya. Bukan begitu, kata Jianchuan. Gatstep True Emperor juga merupakan nenek moyang sekte mereka. Dia berasal dari 9 rahasia dan mampu memulai sebuah sekte bukan hanya karena dia kuat, tetapi juga karena dia menemukan misteri salah satu dari 9 kata tersebut. Hal ini memungkinkan dia untuk membangun landasan yang kokoh bagi warisannya, dan ini pada akhirnya membantu mereka menjadi salah satu dari 5 kekuatan besar. Tidak ada sekte yang sepenuhnya menikmati hal tersebut. Apalagi kata Qian sudah lama hilang. Ada periode di mana Sing juga hilang hingga Gatstep True Emperor. Dia mampu memahaminya dengan cukup sehingga bisa kembali terlihat jelas. Li Qiye tersenyum, Gatstep True Emperor memang berbakat, itu sudah pasti. Namun, di antara para kaisar, dia tidak begitu luar biasa.
Dalam sejarah 9 rahasia, ada banyak kaisar yang cerdas, tetapi mengapa kaisar Anda tidak mampu menemukan misteri Sing dan bukan yang lain? Jian Chuan belum pernah memikirkan pertanyaan ini sebelumnya jadi dia tidak menjawab. 9 rahasia adalah sistem tertua di Imperial. Nenek moyang mereka adalah murid Baopu yang tercatat sebagai nenek moyang pertama di 3 dewa. Dari situ, orang bisa melihat berapa umur 9 rahasia itu. Sejak awal berdirinya, banyak kaisar telah muncul. Ia telah mengalami kemakmuran dan kemunduran. Secara keseluruhan, ini adalah negeri yang telah menghasilkan banyak orang jenius. Para jenius ini pada akhirnya menjadi kaisar atau orang-orang abadi yang tak terkalahkan, atau melanjutkan melakukan hal-hal besar lainnya. Ketika berbicara tentang kaisar terbaik, seseorang harus menyebutkan Kaisar Zheng dan Kaisar sejati Jiuning. Keduanya luar biasa dan tak tertandingi, terutama Kaisar Zheng. Dialah yang merevitalisasi sistem tersebut, beberapa bahkan menempatkannya pada level yang sama dengan 9 rahasia leluhur. Di antara tokoh-tokoh cemerlang dalam sejarah ini, sangat sedikit yang mampu memahami 9 rahasia tersebut. Pemahaman berbeda dengan pemahaman. Yang pertama berarti mencari kata-kata yang hilang di dalam tanah Dao 9 rahasia. Godstep True Emperor adalah salah satu dari sedikit orang yang mampu melakukan tugas ini. Saya tidak tahu. Jian Chuan selalu berasumsi bahwa kesuksesan kaisarnya adalah karena bakat besar kaisar. Tapi setelah dipikir-pikir, sepertinya kaisar mereka tidak lebih unggul dari rekan-rekannya. Faktanya, dia tidak berada pada level yang sama dengan Kaisar Zheng dan Kaisar sejati Jiuning, tidak, dia tampaknya lebih rendah daripada Kaisar sejati pemecah senjata dan Kaisar sejati formasi segudang juga. Baik Weapon Break maupun Myriad formasi memiliki pencapaian yang nyata. Misalnya, Weapon Break menciptakan senjata dengan level yang sama dengan yang dibuat oleh nenek moyang. Itu adalah perbuatan yang menantang surga. Bagaimana formasi segudang? Menurut legenda, dia menggunakan penguasaan formasinya untuk membunuh 2 kaisar dengan tingkat kekuatan yang sama dengannya. Godstep True Emperor tidak memiliki hal seperti itu. Namun demikian, dia memahami Sing, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Weapon Break dan Myriad Formation. Li Qiye berkata, saya tidak mengatakan bahwa kaisar Anda tidak memiliki bakat dan pemahaman. Memang lumayan. Tapi alasan sebenarnya adalah dia menemukan beberapa hal yang memungkinkan dia memahami misteri 9 rahasia. Ini membantu menemukan Sing. Hal apa? Pemuda itu bertanya. Li Qiye tersenyum dan mengusap dagunya sebelum menunjuk ke lautan gulungan pengetahuan. Hanya pengetahuan yang dapat membawa Anda lebih jauh ke tempat bakat yang gagal. Dengan pengetahuan yang cukup, Anda akan menjadi bijaksana dan cerdas. Itu juga akan memoles hati Daomu. Zhang Jianchuan menjadi terkejut setelah mendengarkan Li Qiye. Dia belum menyadarinya tapi Li Qiye perlahan membuka pintu baru untuknya. Memiliki pengetahuan dan mengetahui cara menggunakannya, itulah jalan menuju kesuksesan. Sayangnya, tidak ada yang menggunakan hutan harta karun ini dengan benar. Dia berkata sambil menatap pemuda itu sebelum melirik ke buku sambil melonggarkannya. Jianchuan berdiri di sana, sepertinya sedikit memahami. Dahulu kala, sekte mereka mengkhususkan diri dalam pengumpulan informasi dan rahasia penjualan. Mereka mengandalkan jaringan intelijen mereka yang sempurna untuk menemukan rahasia kerajaan dan mendapatkan banyak manfaat darinya. Selain itu, mereka selalu memiliki inisiatif dan membayangkan lebih maju dalam acara besar apapun, sebuah keuntungan besar. Hal ini tentu saja mengakibatkan mereka menghasilkan panen yang lebih besar dari yang lainnya. Mereka tumbuh semakin kuat sebelum akhirnya menjadi salah satu dari 5 kekuatan besar. Sayangnya, akibatnya semakin sedikit murid yang tertarik dengan bisnis ini. Apa yang membuat mereka besar menjadi mengalami penurunan yang cepat, tidak ada yang mau repot-repot membaca gulungan kuno di tempat penyimpanan. Itu berarti semakin sedikit rahasia relevan yang mereka miliki, sehingga kehilangan keuntungan sama sekali. Tentu saja para leluhur berpikir bahwa mereka tidak perlu bergantung pada bisnis lama ini karena mereka telah tumbuh lebih kuat. Mereka bisa melanda seluruh dunia dengan menggunakan kekerasan. Jianchuan memiliki perspektif baru seperti melihat cahaya obor penuntun di kabut, melihat arah mana yang harus dituju. Dia semakin menganggap raja ini berbeda dari rumor yang beredar dan samar-samar menyadari bahwa raja hanya melakukan suatu tindakan.
Namun mengapa Raj berpura-pura menjadi orang seperti itu, bahkan hingga kerajaannya jatuh? Jian Chuan tidak bisa memberikan jawaban yang sama sekali. Li Qiye hidup seperti seorang biksu di Godstep dengan hanya lampu dan buku sebagai temannya. Selain itu, dia tidak peduli dengan kejadian eksternal, tidak mau repot-repot menanyakan satu pertanyaan pun. Yang Mulia, apakah Anda tidak penasaran dengan dinasti ini? Jian Chuan cukup familiar untuk menanyakan pertanyaan sensitif. Dia bertanggung jawab atas intelijen sehingga dia masih menerima sejumlah laporan setiap hari. Hal ini memungkinkan dia untuk mengetahui tentang dunia tanpa meninggalkan Godstep. Apa yang perlu dicari tahu? Li Qiye berkata, War Sein sudah tidak lagi dihormati sementara seluruh dunia mengejar otoritas tertinggi. Sayangnya, belum ada yang mampu merebutnya. Mengingat iklim politik saat ini, siapa yang dapat memegang kendali? Sekte lain tidak berguna dan hanya 5 kekuatan besar yang ada dalam gambar. Sebenarnya dinasti dengan 6 legiunnya juga bisa melakukan sesuatu. Namun, para komandan legiun, 5 leluhur tertinggi Anda, dan para ahli lainnya, tidak ada satupun dari mereka yang mau tunduk pada satu sama lain. Tanpa seseorang yang mampu melampaui orang lain, otoritas total harus menunggu, digantikan oleh stagnasi dan musyawarah. Dengan itu, dia menoleh ke arah pemuda itu dan tersenyum, kakek itu belum muncul akhir-akhir. Ini, aku yakin dia ada di kota kekaisaran saat itu. Mereka berlima pasti berteriak di sana, tapi tidak ada yang akan menyerah. Analisis biasa ini membuat Jian Chuan ternganga karena Li Qiye sangat paham dengan iklim politik saat ini. Meskipun sistem 9 rahasia tidak lagi memiliki penguasa sejati, kekuatan-kekuatan besar di sini tidak ingin tunduk pada satu sama lain, tidak ada seorang pun yang dapat menekan seluruh dunia seperti Lucidity dan tidak ada seorang pun yang memiliki klaim atas tahta seperti Li Qiye, penerus sahnya. Oleh karena itu, meskipun pasukan koalisi berhasil mengambil alih kota kekuasaan, tidak ada seorang pun yang benar-benar dapat menduduki tahta untuk mendapatkan kendali penuh. 5 kekuatan besar tidak akan pernah menyerah pada orang lain. Mereka tidak ingin melihat Lucidity King kedua dan aktif menentangnya. Hal ini menciptakan kebuntuan di ibu kota. 5 kekuatan juga mengirimkan legiun mereka ke sana, menduduki seluruh wilayah tersebut. Bahkan 5 leluhur tertinggi harus pergi sendiri untuk memimpin situasi. Bagaimanapun, perubahan dalam pemerintahan dapat berdampak pada generasi mendatang, tidak ada kekuatan besar yang ingin membiarkan hal ini terjadi. Jian Chuan menganggap wawasan Li Qiye sangat luar biasa. Dia tahu semua yang terjadi tanpa mengambil satu langkah pun keluar dari pintu, sungguh sulit dipercaya. Pemuda itu menjadi tenang dan dengan tenang berkata, Yang Mulia, leluhur memang berada di kota kekuasaan saat ini. Itu hanya membuang-buang waktu. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, 5 kekuatan besar dan leluhur tertinggi ini, suatu hari nanti, akan melihat bahwa mereka berlarian dengan membabi buta. Tanah ini masih milik siapa yang seharusnya menjadi miliknya, semua orang tidak tahu apa yang mereka lakukan, hanya bidak catur. Hanya para pemain yang dapat menentukan nasib 9 rahasia. Yang Mulia, lalu siapa pemainnya? Jian Chuan bertanya dengan bingung. Kamu akan mengetahuinya nanti. Li Qiye tersenyum misterius, jawabannya biasanya tidak terduga dan akan membuat orang takjub. Namun, ada satu ungkapan yang berkaitan dengan situasi ini, belalang sembah mengintai jangkrik, tanpa menyadari Oriole di belakang. Entah siapa pemain sebenarnya, tapi pasti banyak yang mengira begitu, tanpa sadar kalau mereka hanyalah bidak catur belaka. Jian Chuan bergidik. Meskipun dia tidak sepenuhnya memahami maksud dari jawaban Li Qiye atau siapa pemain caturnya, dia tahu bahwa sesuatu yang menggemparkan akan terjadi. Meskipun tempat penyimpanannya memiliki banyak gulungan, Li Qiye telah memeriksa sebagian besar gulungan itu dan mendapatkan semua informasi yang dia inginkan tentang hal-hal yang dia cari, sebuah kesuksesan besar. Bukankah nenek-nenekmu meninggalkan tablet biasa? Li Qiye menyimpan gulungan itu dan melihat ke arah Jian Chuan hari ini. Pemuda itu mengangguk, ya, Nullsled terletak di puncak leluhur. Baiklah, ayo kita lihat. Li Qiye berkata, tidak banyak yang bisa dilihat di Godstep ini, kita akan melihat apakah tablet ini akan berbeda. Jian Chuan terkejut karena Li Qiye selalu diam di dalam rumah. Sekarang dia ingin melihat Nullsled. Yang rendahan ini akan mempersiapkan Anda, Yang Mulia. Jian Chuan dengan cepat setuju.
Setelah mengurus detail kecil, dia memimpin Li Qiye ke puncak leluhur. Daerah ini dikabarkan merupakan tempat di mana kaisar sejati Gatstep bermeditasi di masa lalu. Belakangan, tempat itu menjadi tempat para murid datang dan mengenang bapa bangsa mereka. Tentu saja itu adalah puncak tertinggi di Gatstep dengan banyak bangunan. Namun, orang-orang paling tertarik pada loh batu di atasnya, tanpa ukiran apapun. Nullsled berada di sebelah jurang, yang didirikan secara pribadi oleh kaisar, atau begitulah kata mereka. Tidak, ada yang tahu mengapa kaisar meninggalkan tablet tanpa kata ini di sini. Mungkin itu untuk menguji keturunannya, dan itu berisi seni tertinggi. Yang lain percaya bahwa itu adalah meteor dari alam luar, kaisar meninggalkannya di sini untuk dipelajari oleh keturunannya. Tidak ada seorang pun yang mampu memahaminya sejak berdirinya Gatstep. Banyak kaisar sejati dan orang abadi dari sekte ini telah mencoba dan gagal. Bahkan mereka mengundang si jenius terhebat darimu, Shao Chen, untuk datang melihatnya. Pemuda masih belum bisa memahaminya dan misterinya tetap ada. Secara keseluruhan, tujuan Nullsled dan maksud kaisar menjadi pertanyaan yang sudah lama ada. Meskipun semua itu sia-sia, murid-murid dari Gatstep masih datang untuk melihatnya, mengharapkan keajaiban. Zhang Jianchuan membawa Li Qiye ke puncak leluhur untuk melihat Nullsled. Mereka berdua melintasi banyak gunung di antara awan melalui jembatan untuk sampai ke sana, bertemu banyak rekan dan senior di sepanjang jalan. Sebagai salah satu dari 5 kekuatan besar, Gatstep jelas kuat dengan sumber daya yang besar. Meski tersembunyi di langit jauh dari hiruk-pikuk kehidupan duniawi, tempat itu tetap ramai. Lebih dari 10.000 murid ada di sekitar. Kakak kedua, saudara-saudari di jalan menyambut Zhang Jianchuan. Jianchuan tidak terkenal di 9 rahasia tetapi dia memiliki status tinggi di sekte dewa, menjadi kakak kedua dan sebagainya. Selain itu, bakatnya dalam penghormatan dan kasih sayang membuatnya mendapatkan cinta dari teman-temannya. Dia juga mengangguk dan menyapa mereka sebagai tanggapan. Saudara laki-laki dan perempuan merasa aneh melihat kakak kedua mereka begitu hormat saat melayani Li Qiye. Di sekte mereka, hanya sedikit tetua dan leluhur yang membutuhkan kakak kedua untuk menunggu mereka. Namun, pemuda ini tidak terlihat lebih tua dari Jianchuan dan jelas merupakan seorang yang berkuasa baru, bukan seorang ahli jenius yang dapat merambah seluruh dunia. Bagaimana pemuda ini bisa menikmati perlakuan seperti itu dari kakak kedua mereka? Akibatnya, semua orang menjadi penasaran. Kenapa, siapa pria ini? Seorang gadis yang bersemangat datang dan bertanya. Jianchuan sangat berhati-hati dalam menjawab. Dia tersenyum dan berkata, seorang tamu terhormat dari sekte kami. Dia cukup berpengalaman untuk memberikan tanggapan yang masuk akal dan kedap udara. Tentu saja, tidak ada rahasia yang bertahan selamanya karena Li Qiye sudah lama tinggal di sini. Para murid terbaik telah mengetahui identitas Li Qiye. Siapa di sebelah kakak kedua itu? Mengapa kakak kedua melayaninya? Seseorang bertanya pada kakak dan adik seniornya. Yang mana seorang kakak senior di dalamnya dan berkata sambil menatap Li Qiye yang lemah, itu adalah raja kami. Murid-murid muda itu menarik napas dalam-dalam dan dengan tenang berkata, dia adalah raja yang jatuh. Penguasa dinasti Perang Sein dengan masa pemerintahan terpendek dalam syarah. Seorang kakak senior mencibir, itu dia, raja yang malang dan sesat, pantas kehilangan kerajaannya. Sudah merupakan berkah dari 3 nyawa bahwa dia masih hidup. Saudari ini hanya merasa jijik dari hatinya terhadap raja yang terkenal kejam itu. Kehilangan kerajaan karena seorang wanita. Pria seperti ini adalah sampah. Hihi, jangan terlalu berisik, dia masih menjadi tamu kita. Kata gadis lain. Tidak apa-apa, seorang kakak senior ikut bergabung, ini bukan lagi era Warsein, tanah bukan lagi miliknya. Orang cabul yang tidak berguna ini, tidak, sampah ini tidak layak untuk orang suci kita. Itu benar, kakak senior pertama setuju, kakak senior kami adalah surga favorit, permata sekte kami. Dia cantik dan berbakat, hanya keajaiban luar biasa yang layak untuknya, bukan sampah besar ini. Tidak, heran mengapa murid-murid ini memiliki prasangka buruk terhadap Li Qiye, mereka adalah penggemar kakak senior mereka, Splendorous Saintes. Mereka tahu bahwa dia memiliki garis keturunan bangsawan selain kesempurnaan dalam segala aspek yang bisa dibayangkan. Dia adalah kebanggaan sekte mereka.
Gadis-gadis memuja dan mengaguminya, anak laki-laki itu naksir dia. Baginya menikah dengan raja yang tidak kompeten dan sesat sama saja dengan menanam bunga yang indah di tumpukan kotoran. Tentu saja mereka menjadi marah dan kesal. Terlebih lagi, raja ini telah kehilangan kerajaannya dan semakin menjadi tidak layak. Itu raja baru. Banyak murid yang menunjuk ke arah Li Qiye di sepanjang jalan dan berbisik, yang mesum. Tidak lagi, hanya raja yang jatuh, seekor anjing tanpa tuan. Seorang murid laki-laki mencemooh, dia beruntung memiliki tempat berlindung di sini dan masih hidup. Memang, yang lain langsung menimpali, dia akan mati jika bukan karena kita bersembunyinya. Jian Chuan juga mendengar bisikan tersebut dan dengan canggung meminta maaf kepada Li Qiye, yang mulia, jangan pedulikan mereka. Mereka tidak sungguh-sungguh. Dia tidak menyadari bahwa dia menganggap Li Qiye sebagai seorang raja yang bejat. Pria itu lebih dari apa yang dia biarkan. Li Qiye hanya tersenyum dan mengabaikan bisikan itu, tidak memujinya. Puncak leluhurnya mencapai langit dengan kehadiran yang luar biasa. Ada arsitektur yang menjulang tinggi dan awan serta kabut yang mengepul serta suasana yang murni. Itu tampak seperti negeri surga dari penginapan. Aura agung menjadikannya tampak seperti seekor naga yang tertidur di bawah, dan ia dapat membangun serta membangunkan awan selama kenaikannya. Di depan jurang terdapat sebuah batu berbentuk persegi dan datar. Ia berdiri di atas lumpur tanpa terkubur di bagian bawahnya. Namun demikian, ia tetap stabil seolah-olah dihilangkan di bawah. Warnanya coklat kemerahan, semuanya terlihat jelas, jelas tanpa ukiran apapun, tidak ada satu titik pun. Batuan seperti itu sepertinya baru digali lalu dibawa ke tempat ini, tidak terasa. Di permukaan terdapat jejak cuaca, seperti hujan dan kabut. Oh, dan berbagai sidik jari yang samar. Sejak Godstep True Emperor meninggalkannya di sini, begitu banyak murid datang untuk mencoba dan memahaminya. Mereka menggosoknya, berharap ada hubungan atau petunjuk tentang misteri tersebut. Sayangnya, tidak ada satupun yang berhasil. Batuan ini tetaplah sebuah batu tampaknya bentuk aslinya. Para jenius hebat datang dan pergi dengan tangan kosong selama jutaan tahun. Baru-baru ini, mereka mengundang keajaiban yang luar biasa, Mu Shaochen. Bahkan dia sendiri gagal menemukan apapun. Namun demikian, para murid di sini percaya bahwa batu ini memiliki nilai bawaan atau bapa bangsa mereka tidak akan meninggalkannya di sini tanpa alasan. Itu adalah kesalahan mereka sendiri karena tidak dapat memahaminya. Di depan batu bernama Null Slate ini terdapat sebuah paviliun besar yang mampu menampung beberapa ratus orang. Begitu Li Qiye dan Jian Chuan tiba di sini, mereka menemukan sekelompok besar orang sedang bekerja keras. Beberapa murid sedang bersandar di atas batu, berharap dapat merasakan sesuatu dari kedekatan fisik. Saat keduanya memasuki paviliun, mereka menarik banyak perhatian. Beberapa mulai menyapa Jian Chuan. Dia tidak mengatakan apa-apa dan fokus menyiapkan tempat duduk yang menghadap tablet untuk Li Qiye terlebih dahulu, lalu membakar rumput beraroma untuknya, lingkungan yang sempurna untuk pencarian Dao. Selanjutnya, Jian Chuan menyalakan api untuk merebus teh untuknya. Ada alasan mengapa pemuda ini dipilih oleh Dewa Angin untuk melayani Li Qiye. Jian Chuan adalah seseorang yang akan melaksanakan semua perintah dengan tulus. Dia tidak peduli bahwa Li Qiye adalah raja yang jatuh atau menunjukkan sedikit pun karena hal ini. Dia terus teliti dan sungguh-sungguh dalam berlayar. Teman-temannya menjadi tidak nyaman melihat pemandangan ini, terutama setelah melihat sikap acuh tak acuh Li Qiye seolah-olah memang seharusnya begitu. Kesombongan seperti itu, di mata mereka, menunjukkan penghinaan terhadap kakak kedua dan sekte mereka. Apakah dia masih menganggap dirinya seorang raja dan ini adalah dinasti Perang Sein? Semua tanah ini miliknya. Seseorang menyuarakan kekesalannya. Benar. Hanya kakak kedua yang cukup baik untuk melakukan ini. Aku pasti sudah pergi sejak lama. Adik laki-lakinya menatap Li Qiye dengan pandangan meremehkan. Li Qiye memblokir semua kritik dan gosip sambil menatap tablet itu. Matanya menjadi dalam, seolah menembus semuanya, tidak ada yang bisa menghindarinya. Dia duduk di sana tanpa mengeluarkan aura atau tekanan apapun seolah sedang menikmati pemandangan, mengapresiasi hari-hari yang indah. Semuanya terasa sama seperti biasanya. Namun, Zhang Jianchuan yang berdiri di dekatnya bisa merasakan sesuatu berubah saat menuangkan teh ke pria itu. Dia merasa seolah-olah dia berada di hadapan jurang maut, Li Qiye.
Siapapun yang jatuh akan mati tanpa dikuburkan. Jian Chuan merasakan ketakutan yang mendasar dan kakinya menjadi lemah, jurang maut ingin menelannya. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya Li Qiye meskipun tidak ada tanda-tanda eksternal. Pria biasa ini menyembunyikan kekuatan yang abadi, tidak ada jalan keluar, hanya kutukan yang menunggu di jurang yang dalam. Penuh, suara santai Li Qiye membangunkannya. Dia mendapatkan kembali ketenangannya dan menemukan bahwa teh sudah meluap dari cangkirnya. Dia segera menyekanya hingga bersih sebelum mundur ke belakang, tidak ingin mengganggu Li Qiye. Murid-murid lainnya saling melirik. Mereka tidak menyangka raja yang jatuh tertarik pada Null Slate mereka. Apakah dia benar-benar mencoba memahami Null Slate kita? Salah satu murid berkata dengan ragu. Mereka sulit percaya bahwa orang cabul terkenal itu akan tertarik pada Null Slate. Kelihatannya, dia cukup asyik. Seorang kakak senior melihat Li Qiye menatap tajam ke arah batu tulis itu dan membenarkannya. Para murid saling memandang dengan tidak percaya. Raja ketidakbergunaan yang legendaris tiba-tiba ingin mengetahui tentang tablet mereka, tablet yang belum pernah ditemukan selama berabad-abad. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Seorang kakak senior mengejek. Seorang kakak senior mengangguk setuju, tidak ada yang bisa memahami Null Slate kami. Di masa lalu, bahkan Mu Shaochen, jenius terbesar di dunia, tidak melihat apapun darinya, apalagi Raja Mesum seperti dia. Apakah menurutnya ini adalah permainan? Hanya orang paling cemerlang dalam sejarah yang bisa melihat sesuatu, tidak ada yang lain. Seorang suster junior mendukung. Kakak senior berbicara lagi, bagaimana orang seperti dia bisa dibandingkan dengan Mu Shaochen? Dia hanya mencoba memulai dari awal lagi dan menciptakan kengerian, tapi semua ini hanya akan membawa pelanggaran lebih lanjut. Orang mesum yang tidak berguna seperti dia hanya bisa menjadi anak yang hilang. Semua orang setuju untuk setuju dengan suara bulat, setuju dengan saudara mereka. Jian Chuan hanya bisa menghela nafas kecewa. Dia tidak bisa menghentikan mereka untuk berbicara, hanya berpikir bahwa rekan-rekannya memiliki terlalu banyak prasangka dan tidak tahu bahwa Li Qiye tidak seperti rumor yang beredar. Sementara itu, Li Qiye terus menatap tablet Song itu untuk waktu yang sangat lama. Betapa tidak masuk akalnya. Dia memegang kepalanya sebelum mengambil cangkir tehnya untuk diminum. Jian Chuan mulai mendengar ini karena dia tahu bahwa Li Qiye tidak sedang membicarakan sekelompok orang yang suka bergosip. Ini adalah komentar tentang Null Slate. Itu secara pribadi didirikan oleh patriark mereka. Mereka yang mengetahui latar belakangnya akan selalu menghormati sambil dengan sungguh-sungguh berusaha memahami misterinya. Para murid di sini khususnya tidak berani memberikan komentar negatif tentang sang patriark. Namun, Li Qiye tidak peduli seolah-olah Godstep True Emperor bukanlah siapa-siapa, dan tablet ini tidak layak untuk disebutkan. Perenungan Jian Chuan disela oleh gemerincing ornamen lembut dekoratif. Aroma manis tersium di udara. Semua orang bisa merasakan keindahan dan gayanya sebelum dia sampai di sana. Kakak senior, para murid di paviliun dan mereka yang berada di dekat tablet semuanya berdiri dengan hormat dengan tangan lurus ke bawah. Sesosok akhirnya muncul di puncak leluhur, ditemani bunga plum dan awan mengambang. Detik berikutnya, sosok itu sudah berdiri di depan paviliun. Wanita menawan ini bertubuh tinggi dengan kaki putih panjang yang menarik. Kakinya berbentuk sempurna, sedikit lebih banyak akan mubazir tetapi sedikit lebih sedikit akan kekurangan. Kaki batu giok seperti itu membuat orang lain ingin menyentuhnya. Dia mengenakan gaun tipis berwarna merah muda dengan sulaman bunga-bunga kecil berwarna kuning dan korset sutra yang menonjolkan lekuk tubuh, hanya perlu satu tampilan untuk melihat bentuk tubuh yang sempurna. Dia penuh kehidupan, kulit cerah dengan sentuhan merah jambu seperti bunga persik dan semeriah musim semi itu sendiri. Gambar bunga sesekali muncul di sekitarnya. Langkahnya seperti melahirkan bunga-bunga di tanah, tampak seperti sedang mengejarnya. Adik junior, kamu di sini. Jian Chuan terkejut melihatnya. Lu Bing, atau orang suci yang luar biasa, putri dari guru sekte Godstep. Selain itu, dia juga merupakan keturunan Dewa Angin sehingga garis keturunan yang besar mengalir dalam dirinya. Karena statusnya yang bergengsi dan garis keturunan bangsawan, Lucidity bertanya secara khusus di masa lalu. Dewa Angin memilih untuk mematuhinya, meski dengan enggan. Para murid saling bertukar pandang setelah melihatnya. Beberapa mulai melihat ke arah Li Qiye. Pernikahan keduanya sudah bukan rahasia lagi.
Ada pengumuman di seluruh sistem saat penobatan Li Qiye. Selama periode itu, setiap murid di Gatstep membenci pernikahan ini. Mereka merasa geram, terutama para murid laki-laki yang merupakan penggemarnya. Para pemuda ini sangat membenci Li Qiye. Meski begitu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima kenyataan. Bagaimanapun juga, Li Qiye masih memiliki otoritas dan masih menjadi pemimpin dari 9 rahasia, berdiri di puncak dengan 7 legiun di bawahnya. Selain itu, dia memiliki seorang abadi seperti Sun Lengying sebagai pendukungnya. Ini cukup untuk memandang rendah dunia, menjadi penguasa hidup dan mati, penentu nasib orang lain. Orang suci yang luar biasa tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Hal ini tidak terjadi lagi. Raja yang angkuh telah jatuh, otoritasnya menjadi tidak ada, hanya seekor anjing yang kehilangan torsi. Sejujurnya, bahkan nenek moyang mereka, Dewa Angin, harus membayangkan gambar di hadapan Raja baru beberapa waktu lalu. Tapi sekarang, murid Gatstep biasa bisa meremehkannya, atau bahkan menindasnya. Jadi, bagaimana mungkin anak nakal yang tidak berguna tanpa otoritas dan dukungan menikah dengan permata emas mereka? Dia tidak layak menjadi orang suci mereka. Mata Li Qiye perlahan berubah menjadi dingin. Jika orang suci itu memberi perintah sekarang, banyak murid yang akan dengan senang hati memberikan pukulan telak pada Li Qiye, atau bahkan mengambil nyawanya. Dia akhirnya membungkuk dengan tidak ramah. Penampilannya yang malas hanya menegaskan ketidakgunaannya, jadi kesan pertamanya terhadapnya sangat buruk. Selain itu, dia pernah mendengar tentang bagaimana dia mengambil wanita tak berdosa di ibu kota sebelumnya, sepenuhnya melanggar hukum. Jika dia bertemu orang seperti dia di jalan, dia akan membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Kerumunan orang itu menahan napas sambil menatap ke arah Li Qiye, diliputi kegembiraan atas apa yang akan terjadi. Beberapa dikirim karena Schadenfreude. Kelompok ini ingin melihat Li Qiye dipermalukan dan dipermalukan. Li Qiye sepertinya tidak memperhatikan murid-murid ini dan bahkan orang suci itu. Dia terus meminum tehnya dan menikmati awan yang mengambang di depan. Orang suci yang luar biasa memasuki paviliun dan langsung ke suasana dengan sikap dingin baik dalam menuju maupun ekspresi. Jian Chuan tahu apa yang ingin dia lakukan dilihat dari sikapnya dan berkata, "Adik junior, kamu di sini." Dia dengan lembut menenangkan saat berbicara, memberi isyarat padanya untuk tidak melakukan apapun dengan gegabah, terutama tanpa izin. "Salam, Saudara Zhang." Dia sedikit membungkuk ke arah Jian Chuan tetapi mengabaikan sinyalnya. Tidak butuh waktu lama sebelum dia berdiri di depan Li Qiye, ditemani aroma lembut. Membawanya keluar, dia mengulurkan tangan gioknya ketiba-tiba dan menuntut. Li Qiye tidak menambahkan mata, tidak melirik ke arahnya, "Kamu menghalangi pandanganku." Dia menjadi merah, malu, setelah menerima perlakuan sombong ini dan dengan marah menyorotinya. Sebagai putri dan permata Gatstep, dia selalu menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi, bulan yang dikelilingi bintang. Dia terbiasa dengan sanjungan dan rasa hormat, menyebabkan dia sendiri memiliki harga diri dan kesombongan. Namun, Li Qiye tidak repot-repot melihatnya di hadapan semua orang dan memperlakukannya seperti udara, sehingga benar-benar membuatnya marah. "Ini adalah langkah Tuhan, bukan dinasti suci perangmu. Kerajaanmu sudah berakhir," kata Splendorous dengan dingin. Dia mengingatkannya bahwa dia hanya keluar dari sekte mereka saat ini, bukan lagi raja yang angkuh seperti sebelumnya. Dia dengan acuh tak acuh menjawab, "Enyahlah sebelum aku marah, jangan menghalangi pandanganku." "Kamu pikir kamu siapa?" Banyak murid yang meraung marah. Komentar ini memicu kemarahan massa. Bagaimana mereka bisa membiarkan siapapun menghina putri mereka, terutama raja yang jatuh yang sedang menumpang di sekte mereka. Splendorous sangat marah, sudah kesal dengan pernikahan ini. Terlebih lagi, raja mempunyai reputasi yang buruk dan ini hanya memberikan ketidaksukaan dan pelanggarannya terhadap raja. Ditambah lagi, dia bukan siapa-siapa sekarang, hanya parasit di sekte mereka. Bagaimana orang seperti itu bisa memandang rendah dirinya dengan cara seperti ini? Itu adalah penghinaan yang terberat di matanya. Dia menyoroti-nya dan berkata, "Dinasti Perang Sein tidak lagi berkuasa, serahkan perjanjian pernikahan, jangan mempermalukan dirimu lebih jauh." Kerumunan miring. Salah satu dari mereka berteriak keras, "Itu benar, kami adalah kekuatan besar dari 9 rahasia, beraninya raja tak bertanah ini bertindak seperti ini di wilayah kami."
Seseorang yang tidak berguna seperti dia tidak layak untuk kakak senior kita. Dia harus keluar sekarang. Kami sudah cukup menunjukkan kebaikan dengan melindunginya selama ini. Yang lain berteriak, kamu ingin memutuskan pernikahan ini. Li Qiye akhirnya meletakkan cangkir tehnya dan meliriknya, masih dengan senyuman di wajahnya. Tentu saja, dia menjawab, perjanjian pernikahan ini tidak berlaku lagi. Serahkan perjanjian itu karena menyimpannya hanya berbahaya bagimu. Dan jika aku menolak, Li Qiye memutar, itu bukan terserah kamu. Murid lainnya berteriak, kerajaanmu sudah selesai. Orang suci itu mengancam, kamu adalah seekor katak yang mencoba memakan daging angsa, hanya mempermalukan dirimu sendiri. Jika Anda cukup pintar untuk membaca situasi, Anda harus tahu apa yang harus dilakukan. Jadi raja yang jatuh sepertiku tidak layak menjadi putri Godstop. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Tepat, dia berkata, saya akan mencapai puncak di masa depan dan menjadi seorang abadi yang tak terkalahkan, Anda hanyalah Ra yang konyol dan tidak mampu. Kamu seharusnya memikirkan cara untuk tetap hidup, kan? Li Qiye mengayunkan tangan dan memotongnya, kamu benar-benar menganggap dirimu seekor angsa. Hanya orang suci dari Godstop, tidak lebih. Dan bagi saya, yang abadi tidak ada bedanya dengan seekor semut, seorang pelayan. Kembali ke kota kekuasaan, puluhan orang abadi tergeletak di depanku, jadi berhentilah terlalu memikirkan dirimu sendiri. Dia menjadi lebih merah karena marah. Mata para murid terbakar amarah. Dia menghina orang suci dan sekte mereka. Sebenarnya, kamu seharusnya berterima kasih kepada Lucidi Tiking. Li Qiye dengan malas berkata tanpa memandangnya, kamu pikir kamu cukup cantik untuk menjadi istriku. Menjadi selir sudah memaksanya, tidak, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi pelayan pribadi. Penampilan dan penekananmu yang dangkal hanya cocok untuk menjadi pelayan pembasuh kaki. Jika bukan karena Lucidi Tiking yang memberikan pernikahan ini, kamu tidak akan memiliki apa-apa. Ya ampun kosong, kamu pikir kamu siapa? Para murid berteriak, tidak mampu menahan diri. Mata orang suci itu bisa saja membunuh saat ini. Dia merasakan dorongan membunuh, kamu. Anda pantas mati. Kamu sendiri yang menyebabkan hal ini. Adik perempuan, situasinya semakin tidak terkendali sehingga Jian Chuan menarik orang suci itu menjauh, tolong tenang. Kakak senior, apakah kamu lupa bahwa kamu adalah murid Godstop? Beberapa murid tidak senang dan memberitahu Jian Chuan karena dia membantu Li Qiye. Orang suci itu juga berbicara dengan dingin kepadanya, apa yang kamu lakukan, kakak senior? Dia berjanji untuk menanggapi, adik junior, saya telah menerima perintah dari leluhur yang agung untuk menjaga kehidupan sehari-hari dan keselamatan yang mulia, jadi mohon izinkan ini berlalu. Kakak senior, mundurlah dan abaikan ini. Saya akan menjawab kepada leluhur yang agung nanti. Nada suaranya menjadi serius. Tidak. Jian Chuan mempertahankan posisinya, saya sedang diperintahkan, mohon maaf. Setidaknya satu orang di Godstop bukanlah orang bodoh. Hal yang sama tidak bisa dikatakan pada orang lain, begitu bodoh dan buta. Li Qiye menambahkan ke dalam api. Bodoh, berani menyombongkan diri di wilayah kami, kamu pikir kamu ini siapa? Sebuah suara arogan muncul. Seorang pemuda berjalan mendekat, tampak cukup gagah dan menindas. Putih dari atas ke bawah, dia berjalan dengan kedua tangan di belakang punggung seperti burung bangau yang bangga dengan rombongannya sendiri. Kakak pertama ada di sini. Para murid di sini berteriak dengan semangat. Beberapa orang menatap dengan kekaguman. Murid pertama Godstop, bangsawan muda bangau putih, Zhang Hao. Bakatnya tidak kalah dengan Splendorous Scientist. Selain itu, dia melakukan debut Dao jauh lebih awal sehingga budidayanya jauh lebih tinggi. Dia diterima dengan baik di antara murid generasi ketiga di Godstop dan menikmati liburan di 9 rahasia. Tampak bersinar seperti kilat dan menyapu kerumunan sebelum berhenti pada Li Qiye. Kamu tidak memenuhi syarat untuk memuji sekte dewa, sampah. Dia bahkan lebih agresif dari Splendorous Scientist, tidak menahan apapun. Saya sampah. Salah, aku adalah raja sehingga kalian semua harus bersujud dan menjilat kakiku. Tuhan dan kekuatan besar hanyalah serangga di hadapanku. Bahkan dewa anginmu perlu berlutut, dan bagaimana dengan kalian semua? Sekelompok semut tidak penting yang bahkan tidak bisa menjilat kakiku, harus bersinggungan 10.000 mil jauhnya dari Skyward.
Para murid di sini terkejut dengan penghinaan yang begitu terang-terangan. Apakah itu tidak bernilai 1 koin pun di mulut? Kamu benar-benar tahu cara berbicara besar. Tapi penghinaan sekte kami bisa dihukum mati. Beberapa membalas dengan keras. Pria sejati tidak mengungkit kejayaan masa lalu. Bangsawan muda Bangau Putih merasakan keinginan untuk membunuh. Dia berkata dengan nada meremehkan, orang-orang hanya memuja dinasti Perang Sein dan Lucidity King, tidak ada yang peduli tentang raja tidak berguna sepertimu. Ditambah lagi, dinastimu sudah berakhir sekarang, kamu hanya mengandalkan amal kami untuk hidup, hanya seekor anjing di bawah atap orang lain. Baiklah, izin, tapi meskipun aku adalah raja yang tidak berguna atau hanya seekor anjing, itu tidak mengubah fakta bahwa sekte Godstepmu telah tergeletak di hadapanku. Sedangkan bagi banyak dari kalian, aku takut untuk mengatakan bahwa kalian tidak memenuhi syarat untuk menjilat kakiku, hanya sol sepatuku yang kotor. Anda, White Crane sangat marah tetapi tidak bisa menjawab. Seseorang berkelahi dengan bertengkar, bukan dengan lidahnya. Orang suci itu berkata, tunjukkan pada kami apa yang dapat kamu lakukan saat ini jika kamu terlalu memikirkan diri sendiri daripada mengungkit masa lalu. Oh. Li Qiye tidak dapat menahan tawanya, kamu benar-benar berpikir kamu adalah sesuatu, bukan? Sekelompok semut ingin melihat apa yang bisa saya lakukan. Hanya satu hentakan saja sudah cukup untuk menghancurkan kalian semua. Arogansi yang luar biasa. Penonton sangat marah. Beberapa orang melompat dan menyingsingkan lengan baju mereka, kakak senior, kamu tidak perlu mengotori tanganmu dengan anjing raja ini, biarkan aku memberi pelajaran. White Crane menghentikan mereka dan berjalan ke depan dengan agresif dengan kilatan mematikan di matanya, kalau begitu, izinkan saya melihat apa yang dapat Anda lakukan. Kakak senior, kamu tidak bisa. Jian Chuan berhenti sambil terus menenangkan kepalanya. Tidak mudah bagi Jian Chuan untuk terjebak di tengah-tengah, tapi dia harus melindungi Li Qiye dengan cara apapun. Adik, minggir, aku akan menanggung konsekuensinya. Ucap Bangau Putih. Jian Chuan tidak setuju, kakak senior, saya tidak mencoba untuk melawan Anda, hanya saja leluhur yang agung telah berulang kali menyuruh saya untuk menjaga yang mulia sebelum pergi, jadi tolong, abaikan kami atau kami tidak bisa menjawab leluhur yang agung. Petik 2. Kakak senior, saya baru saja mempelajari hukum prestasi baru dan ingin berdebat dengan Anda, tolong beri saya beberapa petunjuk. Tiba-tiba, orang suci yang luar biasa menghalangi jalan Jian Chuan. Tidak ada keraguan bahwa keduanya dan murid-murid lainnya tidak akan membiarkan hal ini berlalu hari ini. Kakak senior, apa gunanya? Jian Chuan tersenyum kecut setelah melihat ini. Saya tidak berniatnya selama dia menyerahkan perjanjian pernikahan atau menyangkal keberadaannya. Dia berkata dengan dingin, meskipun Dewa Angin terpaksa, dia masih setuju dengan Lucidity. Mengingat status dan prinsipnya, dia tidak akan pernah mengubah pernikahan ini. Namun hal ini tidak terjadi pada orang suci tersebut. Dia tidak ingin menikah dengan orang yang bejat dan tidak dapat diselamatkan. Selain itu, dia memiliki kekuatan untuk membuat suaminya memutuskan untuk mengubah nasibnya sendiri. Itu sebabnya dia akan terus maju hari ini apapun yang terjadi. Sementara itu, bangsawan muda Bangau Putih berjalan menuju Li Qiye dan berkata, saya tidak akan mengambil keuntungan dari Anda. Saya akan membiarkan Anda melakukan 3 gerakan terlebih dahulu sebelum mengambil nyawa anjing Anda. Benarkah? Li Qiye tersenyum santai. Saya tidak perlu melawan serangga. Oleh karena itu, dia mengeluarkan bola kayu kecil dengan 3 warna berbeda. Retakan, retakan. Benda itu terbang dari tangan Li Qiye dan dengan gila-gilaan berkumpul menjadi sebuah benda besar. Ledakan. Itu menghantam dari atas dengan kekuatan gunung, mengarah langsung ke bangsawan muda. Transformasi 18 leluhur, harta karun yang dimurnikan dari 3 pohon leluhur dan memiliki kekuatan. Penonton sama sekali tidak mengharapkan ini. Mata bangsawan muda itu berputar saat dia berteriak, aktifkan. Dia mengangkat kedua tangannya ke udara seperti dewa yang mengangkat pagoda untuk menghentikan bola yang masuk, membuang kesepakatan 3 gerakan bebas sebelumnya. Ledakan. Dia terlalu meremehkan kekuatan bola itu. Retakan. Suara patah tulang yang menusuk telinga muncul dengan darah mengalir keluar. Kedua lengannya hancur lebur. Ledakan. Bola itu langsung memantul kembali ke Inggit sambil mengeluarkan ledakan yang tidak jelas. Kecepatan putarannya meningkat dan menuju ke arah bangsawan muda itu sekali lagi.
Jarak bergulir memperkuat kecepatan dan ukurannya. Bola itu terus berkumpul dan menjadi 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Sekarang lebih besar dari bukit dan membawa kekuatan penghancur dunia. Kerumunan dengan cepat mundur, kaget. Kicauan. Selama sepersekian detik sebelum tumbukan, muda bangsawan itu terbang ke langit seperti burung bangau dengan kecepatan kilat dan berhasil menghindari bola tersebut. Ia tidak menyerah dan meledak sekali lagi, ukurannya bertambah lagi. Ia memantul ke langit, langsung menuju sasarannya dengan kecepatan luar biasa. Berdengung, ruang berfluktuasi. Bangsawan muda itu sepertinya telah membentuk sebuah sayap. Gerakannya menjadi lancar seperti burung bangau yang menari. Dia sekali lagi menghindari bola itu. Ledakan. Dengan gempa lainnya, bola mengalami peningkatan besar baik dalam ukuran maupun kecepatan. Gemuruh, menerbangkannya ke seluruh langit. Bolanya mengejar dengan gila-gilaan tetapi teknik gerakan bangsawan itu memang tiada taraf. Dia telah mempelajari salah satu yang terbaik dari Godstop, memungkinkannya terbang seperti burung bangau abadi, memungkinkannya menghindar dengan sukses lagi dan lagi. Namun, bola tersebut tidak memiliki batasan terhadap pertumbuhan kecepatan dan kekuatan. Setelah mencapai ukuran dan kecepatan tertentu, bahkan teknik hebat bangsawan muda itu tidak lagi cukup. Mengaktifkan, dia menyadari bahwa mengerahkan tekniknya hingga batasnya tidak cukup sehingga dia meraung, memanggil perisai raksasa untuk menghadapinya secara langsung. Bang! Tanah dan pegunungan di wilayah tersebut bergetar karena dampaknya. Perisainya langsung hancur berkeping-keping, tersebar kemana-mana. Ah! Dia menjerit dengan lebih banyak tulang patah dan darah mengalir kemana-mana, hampir hancur berkeping-keping. Siapa yang tahu kalau dia punya satu tulang utuh di tubuhnya saat ini? Dia mulai jatuh dari langit tetapi bola itu belum menyelamatkannya. Ledakan. Itu mengaktifkan dirinya sendiri dengan ledakan lain sebelum memulai perjalanan berputar. Kali ini, kecepatannya berada pada tingkat yang benar-benar baru, sepertinya ia ingin membuatnya menjadi kabut darah. Tidak baik. Semua orang berteriak setelah melihat janji White Crane menghentikan kebrutalan yang datang dari bola tersebut. Aku mati. White Crane berhenti dan menutup matanya setelah melihat bola yang tak berhenti datang ke arahnya. Dalam sekejap mata ini, seseorang melompat ke langit dengan kekuatan naga dan janji burung phoenix. Yang mulia, mohon maaf belas kasihan. Dia berteriak. Telapak menutupi langit dan mendorong bola itu ke belakang, menghasilkan gelombang kejut yang menyebabkan tanah berguncang. Orang itu juga terhuyung, mundur beberapa langkah. Bola itu naik ke langit dan mulai berputar dengan ledakan dahsyat, siap menyerang lagi. Pergi. Orang itu meraih bangau putih dan melompat ke paviliun. Dia menangkupkan pesannya dan berkata, Yang mulia, mohon dengan rendah hati terhadap murid saya yang bodoh dan ampuni nyawanya. Dia adalah seorang lelaki tua yang terkulai bangau. Dia terlihat cukup galak dengan menampilkan mata yang tajam, tidak membiarkan orang menyembunyikan apapun darinya. Li Qiye hanya sedikit mengernyitkan alisnya, tidak peduli untuk melihat orang ini. Dia pergelangan tangan sekali dan bola besar itu kembali menjadi versi miniatur lalu mendarat di tangan. Semua orang langsung menatap bola kayu ini. Mereka tidak mengira benda sekecil ini memiliki kekuatan sebesar itu dan menyadari bahwa itu pasti harta karun yang menantang surga. Tentu saja, tidak aneh sama sekali jika dia memiliki senjata setingkat ini. Dia dulunya adalah raja dari Warshain jadi masuk akal jika dia memiliki beberapa harta karun yang kuat ini. Menguasai. Zhang Jianchuan membungkuk dan dengan hormat menyapa lelaki tua itu. Ayah. Splendorous Scientist juga menyapa dengan sentuhan centil dan sedikit amarah. Dia jelas sedang tidak dalam mood yang baik. Orang tua itu adalah Master Sekte Godstop, makhluk tercerahkan bangau surgawi, seorang ahli 9 rahasia yang terkenal. Yang mulia, saya rindu dengan berbagai hal dan tidak bisa datang secara pribadi untuk menyambut Anda, mohon maaf. Heavenly Crane berbicara dengan rasa hormat yang tepat, sesuai dengan statusnya sebagai Master Sekte. Li Qiye dengan santai mengangguk dan terus meminum tehnya. Sikap arogan ini membuat geram massa yang sudah panas karena bangau putih adalah lambang sekte mereka. Dia menghina dan meremehkan mereka. Yang mulia, bagaimana pengalaman Anda selama tinggal? Heavenly Crane tenang tidak seperti murid-murid lainnya. Tidak apa-apa, Li Qiye meliriknya sebelum berdiri dan dengan dingin berkata, jangan lupa janjimu, malam ini, beritahu putri emasmu untuk datang menghangatkan tempat tidurku.
Oleh karena itu, dia berbalik dan pergi. Bahkan ekspresi Heavenly Crane yang baik hati berubah jelek setelah mendengar ini. Dia sangat marah, tetapi orang seperti dia tidak akan pernah menunjukkan kemarahannya secara lahiriah dan hanya muncul sebagai tanggapan. Murid-murid yang lain menyembunyikan gigi dan menatap Li Qiye yang hendak pergi. Hah! Orang suci itu merasakan hal yang sama dan berkata dengan nada meremehkan, seekor katak ingin makan daging angsa, dia harus melihat ke cermin terlebih dahulu. Li Qiye mengabaikan semuanya dan terus pergi. Jian Chuan tidak punya pilihan selain mengikuti di belakangnya. Tuan, ini kecil yang mendorongnya. Salah satu murid berkata dengan marah. Ya, Tuan Sekte. Yang lain menimpali, dia hanyalah raja yang tidak berguna dan bejat tanpa kerajaan. Sejak kapan orang seperti dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di sekte kita? Mengapa kita membiarkan dia mempermalukan kita seperti ini? Ini akan segera berakhir. Mata Heavenly Crane menjadi dingin saat dia menatap ke arah Cakrawala, mengungkapkan niat membunuh. Ayah, kita harus mengakhiri ini. Pria seperti dia ingin menikah denganku. Dalam mimpinya, orang suci itu tekanan. Binger, aku akan menghadapinya. Kata bangau surgawi dengan ekspresi dingin. Dia tidak akan pernah membiarkan putrinya menikah dengan raja yang telah jatuh, terutama raja yang sangat malang. Kembali ke tempatnya, Jian Chuan membuka mulut tetapi akhirnya memutuskan untuk berbicara. Faktanya, dia berada di bawah tekanan yang besar. Melindungi Li Qiye sebelumnya dapat dianggap sebagai penghinaan oleh rekan-rekan muridnya. Menurutmu aku sudah bertindak terlalu jauh? Li Qiye terkekeh setelah menyadari hal ini. Jian Chuan tersenyum kecut, Yang Mulia, Anda harus berusaha lebih dekat dengan orang lain. Dia tahu bahwa Li Qiye bukanlah orang yang buruk untuk berada di persahabatan, bahwa dia bukanlah orang yang tidak bisa ditoleransi sepanjang waktu. Yang ditanggapi oleh Li Qiye, lebih dekat. Jika saya masih menjadi Raja 9 Rahasia dengan 7 legiun di bawah saya, bagaimana masa tinggal saya di sini? Jian Chuan tidak menjawab. Dari atas ke bawah, seluruh sekte Anda ingin berlutut dan menjilat kaki saya. Saat aku marah, semua orang akan hidup dalam ketakutan. Terus terang saja, hanya satu perintahku dan kepalaku akan mulai beredar guling di lantai. Dia berbalik dan menatap pemuda itu dan melanjutkan, martabat dan kebanggaan. Itu hanya berlaku ketika berbicara dengan orang yang lebih lemah. Di hadapan Lucidity King, belum lagi murid seperti Anda, bahkan nenek moyang Anda akan bertindak patuh, karena ketidakberdayaan mereka, tidak ada kebanggaan dan martabat yang terlibat pada saat itu. Tapi, Jian Chuan tidak tahu harus mulai membalas dari mana. Tapi sekarang, aku hanyalah raja yang jatuh. Li Qiye melanjutkan, memang benar, hanya seorang raja yang jatuh, seekor anjing yang telah kehilangan informasi di mata semua orang. Namun, di mata saya, anggota sekte Anda hanyalah semut. Mengapa mereka hanya ingin menjilat kaki Lucidity? Tetapi hanya beberapa komentar saya dan mereka merasa terhina. Itu karena kalian semua belum melihat pernikahan dariku. Saat saya mengabarkan bau darah, semua orang akan menyadari bahwa bisa sujud dan menjilat kakiku adalah suatu kehormatan. Dia memperbaruinya setelah kalimat terakhir. Jian Chuan hanya bisa menghela nafas. Ia tidak mau berkomentar karena ia masih menjadi murid Godstep. Pergi sekarang. Li Qiye dengan lembut memutar tangannya. Jian Chuan membungkuk dan diam-diam pergi. Li Qiye mulai bermeditasi untuk mencari Grand Dao. Dia mencapai kondisi Zen dengan pikiran berkelana dengan bebas. Pohon primordial perlahan muncul. Itu memancarkan untaian cahaya redup, seperti pembukaan banyak dunia. Setiap helai mewakili kelahiran yang baru. Dunia baru ini penuh dengan kekacauan, sebuah keadaan awal. Itu penuh dengan kehidupan dan kemungkinan. Pohon itu memberi keberadaan di langit dan bumi. Faktanya, surga tinggi yang abadi pun dapat diciptakan oleh pohon. Buah dao pertama telah mencapai penyelesaian akhir. Di dalamnya ada benih yang tak terhitung banyaknya. Setiap benih adalah Grand Dao yang sempurna, jadi hanya satu buah dao yang memiliki permutasi dan derivasi tak terbatas. Buah dao kedua sudah matang pada saat ini. Itu tampak seperti gasing berputar dengan kulit tebal di bagian atas, akumulasi evolusi dan perubahan Grand Dao sepanjang zaman. Orang bisa melihat awal dao terpantul di kulit tebal ini. Ini memberikannya penampilan yang tebal dengan cangkang luarnya, sepertinya tidak bisa ditembus. Bayangannya berwarna kuning gelap, kelihatannya cukup berat, jutaan dan jutaan pound.
Bagian bawahnya jauh lebih tipis dibandingkan dengan bagian atas dan terus berputar, sehingga mirip dengan bagian atas yang berputar. Benda itu tampak seperti bisa berputar selamanya. Terlebih lagi, fokus rotasi ini selalu dapat menargetkan inti targetnya dengan kekuatan yang sangat besar, dalam sekejap menghancurkan segalanya seperti cabang kering. Bersambung.